guys, jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini. Di video kali ini aku bakal mengajak kalian mau react nih guys, yang barusan aku temukan nih di TikTok maupun di channel YouTube dari Astro Awani gitu guys. Karena di sini ada yang bertuliskan misi tembusi pasaran film drama Indonesia gitu. Sutradara Irma Fatima berbagi pandangannya tentang upaya membawa karya-karya lokal untuk dapat menembus pasar Indonesia karena negara tersebut telah menerima sambutan hangat di antara pemirsa di Malaysia gitu guys. Jadi ini kemarin sempat heboh ya tentang film yang ada di masuk ke Indonesia gitu kurang laku guys. Jadi itu kemarin tuh viral ya, film Malaysia itu nggak laku di Malaysia, bahkan musiknya gitu ya. Itu apa sih yang menyebabkannya nggak laku film Malaysia maupun musiknya di Indonesia gitu guys. Sementara lagu-lagu Indonesia bahkan film Indonesia juga sangat laris manis di negara yang satu ini guys. Mereka menyukai film-film Indonesia, sinetron Indonesia, bahkan musik-musik Indonesia mereka sukai gitu. Tapi kebalikannya, orang Indonesia kenapa ya kurang suka, kurang minat perihal film Malaysia maupun lagu-lagu dari Malaysia gitu. Ini apakah faktornya berdasarkan bahasa atau kurang menarik atau gimana gitu guys? Teman-teman memiliki pendapat, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Tapi berikanlah komentar yang positif, komentar yang sopan, jangan menimbulkan perdebatan berkepanjangan di media sosial, oke? Oke. Langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Menembusi pasaran Indonesia bukan sahaja misi perniagaan semata-mata, tetapi satu perjuangan dalam menaikkan lagi martabat industri seni kreatif. Pengarah filem Irma Fatima percaya strategi yang mantap selain karya yang berkualiti adalah kunci untuk menjayakan misi tersebut. Apabila seekor itik nak masuk ke dalam reban ayam, seekor itik, sudah tentu ayam tidak boleh ajar itik berenang. Ayam juga tidak boleh ajar itik berkokok. Tapi itik juga tak boleh ajar ayam berenang. Makanya apabila kita berada dalam satu kandang yang sama, iaitu seni. Seni itu sangat subjektif dan saya menyalahkan strategi. Bentar ya. Kalau kita lihat di sini, perlu strategi tepat, karya yang betul untuk tembusi pasaran Indonesia gitu. Strategi apa sih yang direncanakan oleh ibu-ibu ini gitu untuk menembus pasar Indonesia gitu? Orang Indonesia menarik nggak sih? Minat nggak sih gitu ya? Menyalahkan strategi yang kita tidak buat dengan baik. Kalau satu ketika dulu pernah ada, kenapa sekarang tak boleh ada? Jadi it's just matter of strategi kita yang tidak betul lagi. Saya rasa yang belum betul mantap dan padu untuk kita masuk ke Indonesia. Ada orang Indonesia yang menonton, yang ingin menonton drama-drama Malaysia dan mereka terpaksa cari platform-platform tertentu untuk mendapatkan drama-drama tertentu. Kalau nak kata kita tidak ada karya-karya yang hebat, kita sama hebat yang kita boleh masuk ke dalam pasaran Indonesia. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Usanita Sdn Bhd, Dato' Azliana Hassan berkata dalam perbincangan yang diadakan menerusi program Bridge to Brilliant 2.0, anjuran Usanita dapat dilihat penggiat seni Indonesia sendiri begitu terbuka dan teruja untuk menerima kemasukan karya dari Malaysia. Mereka sangat menerima baik tentang orang kata kemasukan ataupun apa sahaja hubungan yang nak dibuat dalam industri kreatif ni antara Malaysia dan Indonesia, dan mereka juga tidak sabar untuk bekerjasama sebenarnya. Tetapi macam Kak Irma cakap tadi, mungkin strategi ataupun cara untuk kita nak ke sana itu, mungkin kesilapan itu yang saya rasa. Sebarang terus masuk. Oke ya guys, ini kalau kita lihat komentar dari netizen ya. Jangan merajuk dan marah kepada Indonesia. Kan kita miskin, tak mampu kalau yang kalian yang sering hina tuh katanya. Gitu ya. Karena gini ya, ada sih netizen Malaysia gitu yang sering menghina, mengolok-olok Indonesia gitu, yang mereka sering katakan
kalau Indonesia itu adalah negara miskin gitu. Mereka sering memberikan komentar negatif perihal negara Indonesia, bahkan orang-orang Indonesia gitu guys. Tapi kali ini mereka mencari strategi ya, bagaimana caranya agar orang-orang Indonesia menyukai film ataupun musik Malaysia gitu. Di Jakarta sekarang lagi diputar film dua lokal sangat keren. Juki Harta Pelaut Monyet dan Sekawan Limo juga film dua lain yang sangat keren. Mending nonton film lokal ketimbang dari negara lain. Ya sih. Tapi nggak masalah sih kalau dari negara lain ada juga filmnya keren. Nggak masalah kalau kita lihat gitu. Terus ini lagi guys komentarnya, pemasaran komunikasi harus terjun langsung. Kalau mau tembus Indonesia, promosinya harus benar-benar diutamakan dengan dari segi bahasa yang masuk ke sana diubah sari kata dari kata memakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau film Indonesia, Malaysia gitu dan musik-musiknya biar laris, biar disukai orang-orang Indonesia, kan nggak salah tuh menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kalau orang Malaysia menggunakan bahasa Indonesia filmnya maupun lagu-lagunya gitu, mungkin bakalan orang-orang Indonesia menyukainya gitu. Bahkan masyarakat Indonesia apresiasi perihal apa yang telah dilaksanakan ataupun film musiknya yang menggunakan bahasa Indonesia bakalan diminati oleh orang Indonesia gitu guys. Tapi orang Malaysia mau nggak filmnya, musiknya, lagu-lagunya menggunakan bahasa Indonesia gitu? Kalau mau berarti kalian bisa menerima bahasa Indonesia itu. Dan film maupun musik yang berasal dari Malaysia bakalan laris di Indonesia bila menggunakan bahasa Indonesia gitu guys. Terus di sini ada komentar, rakyat Indonesia dan Malaysia selalu gaduh di media sosial dari dulu lagi kedua negara nggak pernah rukun. Jangan mimpilah katanya. Katanya nggak pernah rukun ya di media sosial gitu. Tapi kalau jumpa ketemu secara langsung, wah baik-baik aja tuh gitu. Bahkan sangat ramah gitu guys. Kita tahu sendirilah ya guys perihal perdebatan di media sosial antara netizen Indonesia dan juga Malaysia itu kadang berdebat mengenai bahasa bahkan tentang kebudayaan gitu guys. Apalagi ini juga ya musimnya lagi bola gitu guys ya, jadi kita lihatlah moga-moga apapun perdebatan di media sosial itu nggak membuat kita menjadi benci ataupun dendam kepada suatu negara ya kan. Terus kita lihat juga nih bagaimana caranya nanti orang Malaysia ini untuk tembusi katanya pasaran Indonesia gitu. Mereka ini minatnya orang-orang Indonesia guys. Mereka itu sangat antusias bagaimana caranya orang-orang Indonesia bisa suka terhadap film maupun musik yang berasal dari Malaysia gitu. Saran nih kepada mereka agar orang-orang Indonesia menyukai filmnya maupun lagu-lagunya, berikanlah dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Apa nih kejutan strateginya? Apakah perfilman Malaysia itu menggunakan bahasa Indonesia? Nanti kita tunggu guys, kita lihat seperti apa gitu. Apalagi kita nih ya, negara bertetanggaan itu harus saling menghormati dan saling menghargai ya. Oke, sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.